Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya di sini mau menjelaskan ya, terkait dengan critical thinking. Oke, rekan saya kemarin juga sudah menjelaskan ya bagaimana uh, kecacatan ataupun kekurangan dalam pedagogik sekarang gitu. Karena kita tahu sendiri kalau sebenarnya dalam pedagogik dalam pembelajaran secara sendiri itu sering ada kekurangan yang dimana pembelajaran sejarah yang seharusnya itu melibatkan intelektual secara pemahaman, pemahaman, lalu pembelajaran secara pembelajaran interpretasi dan juga penerusan sumber, resourcing dan terakhir bentuk historiografi atau penulisan seperti itu kan langkah-langkah yang dijauhi dari hal tersebut. Jadi kita tahu kalau sebenarnya dari kekurangan-kekurangan pedagogis tersebut kita bisa olah lagi membentuk historical thinking yang sebenarnya harus terjadi seperti itu kan. Dan kita lihat dari latar belakangnya sendiri dari pendidikan sejarah itu masuk ke pedagogis sejarah atau pembelajaran sejarah yang biasa dilakukan atau konvensional itu eh, seringnya eh, bentuknya mengapa kenapa karena kita selalu diberikan silabus atau bentuk buku paket yang harus pelajari, tetapi itu tuh seperti itu otoritas tunggal ataupun buku itu sebagai bentuk primer atau buku eh, atau adalah materi satu-satunya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita ulik eh, kita tuh hanya seperti jadi seakan-akan kita pun hanya seperti diwadahkan informasi dalam satu titik sumber saja. Jadi kalau kita pelajari dengan eh, itu saja kita tuh hanya pemikirannya itu pasif saja gitu. Jadi bentuknya penghafal. Jadi eh, jadi itu akan menghasilkan pembelajaran yang salah. Jadi kita harus mempelajari kronologis dalam sejarah yang sudah dicetak tersebut, bagaimana gambar-gambarnya. Itu tuh hanya membosankan dan tidak seru. Jadi, jadi apa? Yang pertama itu kesalahannya di terus belajar apapun lainnya dari kronologis yang dituai dalam buku. Nah ini adalah kesalahan yang seperti itu. Jadi karena kita sudah mengetahui kesalahannya, kita tidak boleh membuat langkah-langkahnya yang harus dilakukan pada historical thinking sendiri. Oke, kita mulai lanjut lagi pada historical thinking. Jadi historical thinking harus kita lakukan tadi kan sudah dimulai dari pertama itu pasti ada aspek emosional yang dimana untuk mendukung efektivitas ataupun kemauan diri, lalu dilanjutkan eh, pada resourcing di mana kita kalau sudah mencapai di topiknya, kita sudah dapat topiknya, kita harus mencari atau resourcing gitu, mencari sumber-sumbernya yang banyak. Jadi tidak hanya satu saja kan tadi dipatahkan kan untuk membaca satu kronologi dari buku saja. Jadi jadi dengan begitu kita bisa mencari banyak sekali sumber-sumber yang memiliki banyak opini, banyak pemihak dan juga lain-lain yang bisa kita eh, eh, kumpulkan untuk ke tahap berikutnya yaitu adalah interpretasi dan pemilahan dulu. Jadi pada masa pemilahan kita tuh eh, memperkuat sikap kritis kita terkait bagaimana bahan baku atau bahan sumber itu yang kita pakai untuk kita pelajari lagi gitu teman-teman. Jadi eh, jadi karena kita tahu eh, bahan baku dan sumber itu eh, memiliki pemihaan dan opini masing-masing, tetapi kita masih bisa menggunakan buku-buku tersebut atau materi sumber jurnal dan lain-lain untuk bisa mendukung opini kita. Misalnya kita membuat nih judul, kita membuat judul eh, masa jatuhnya Konstantinopel gitu. Berarti kan kita harus, berarti kan kita lihat, dan kan nanti ada
kepemihakan di mana ada dari Turki Utsmani ataupun dari eh, orang-orang dari Konstantinopel atau maksud ke orang dari Belanda yang mereka berpemihakan di mana mereka itu eh, kan merasa dia itu kan mereka dari Konstantinopel kan berarti mereka salah satu sumber orang Eropa itu pemasaran terbesar di sana itu dihancurkan, mereka harus berpindah kan, di mana Konstantinopel sudah menghasilkan Turki tersebut sudah bisa menghasilkan uh, Konstantinopel, berarti kan mereka itu pada masa jaya-jayanya itu salah satu pasar besar di sana gitu. Jadi jadi kan terjadi kepemihakan. Jadi makanya kita perlu pemilahan. Lalu lanjutkan dengan aspek interpretasi. Nah, interpretasi itu kita membuat tulisan dari apa yang kita hasil kritisi tersebut. Lalu penulisan. Nah, itu kan langkah-langkah intelektual atau membentuk kritik yang sudah dihancurkan gitu daripada pembelajaran sejarah yang kita alami dulu. Jadi dengan begitu eh, dengan begitu eh, itu menjadi kekurangan dalam pedagogi sekarang. Lalu lanjutkan pada eh, jadi sekarang itu bukan sekedar melibatkan bagaimana kepenulisan, tetapi multidisipliner. Sejarah itu multidisipliner. Jadi kita harus menggunakan aspek-aspek lain untuk mempelajari pembelajaran sejarah atau sejarah ini. Jadi kita memahami atau mendalami aspek lain seperti contohnya kita membahas pemberontakan petani Banten tahun 1888, 1888 ini di mana eh, kalau kita lihat ada aspek itu hmm, eh, akan dan ini kita lihat ada aspek sosiologis. Itu kita bisa lihat pada pertama itu geologi sendiri. Kita bisa melihat eh, yang kita lihat daripada judulnya pemberontakan petani Banten. Berarti berarti kita bisa lihat sosiologis adalah dinamika bagaimana mereka terbentuk, bagaimana pembentukan dinamika tersebut, dinamika pemberontakan. Lalu kita bisa melihat lagi bagaimana eh, bagaimana kepemimpinan tersebut bisa muncul. Jadi kita bisa melihat dari aspek sosiologis atau kenalan sosial. Lalu lanjut pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang terjadi itu kan beberapa petani Banten juga kita lihat kan mereka uh, saat dijajah uh, pihak luar itu dialami itu adalah menerapkan pajak tinggi dan juga pemaksaan para petani untuk melakukan uh, penanaman pada persawahan mereka untuk memenuhi cadangan kas yang dimiliki pihak luar tersebut atau penjajah itu. Jadi itu ada aspek ekonomi yang kita bisa lihat kenapa itu juga salah satu penguatan mental mereka untuk melakukan pemberontakan pada penjajah tersebut. Jadi ekonomi ter ataupun terpaksa terpaksa terus ada lagi pada eh, aspek psikologis oke. Pada aspek psikologi sendiri kan kita sudah lihat dari sosiologis bagaimana dinamika ekonomi, lalu dilanjutkan pada aspek psikologi. Jadi aspek psikologi sendiri itu mereka sudah terpakan. Berarti mereka marah dong, mereka marah. Dengan marah begitu, eh,
kita bisa tahu sendiri kalau hal itu juga sebagai penyebab dan sebagai pendorongnya mereka untuk melakukan penyerangan. Eh, Psikolog itu juga saya lihat dari pendidikan petani Banten itu pendidikan Banten dari aspek kan komunal ya tadi reasoning komunal reasoning atau kolektif ini di mana mereka itu banyak tetapi di sana itu juga ada orang-orang seperti eh, utusan ataupun orang-orang agamis. Jadi, jadi mereka itu ada salah satu orang-orang agamis di sana itu melakukan pembelajaran di luar sampai ke Mekah untuk menerima ilmu-ilmu baru dan melakukan penindasan tersebut. Jadi pada saat mereka sudah balik ke Indonesia sendiri, mereka membuat suatu suatu kayak suatu grup untuk melakukan untuk penyiaran persuasif. Jadi psikologi lagi persuasif. Jadi ada aspek psikologi lagi. Mereka para agamis tersebut melakukan sikap persuasif untuk menarik para massa untuk bisa melakukan pergerakan atau melakukan pemberontakan pada orang penjajahan tersebut. Lalu ada antropologi, antropologi, yang dimana pada antropologi sendiri ini agak beda ya, dimana saya mau meneliti pada buku serius Jepang. Jadi eh, eh, Raflex sendiri sebagai pimpinan kolonel di sana itu eh, mempertanyakan banyak banyak sekali reruntuhan bentuknya kerajaan yang simbolis, unik dan juga memiliki kesenian sendiri itu hanya sebagai reruntuhan dan tidak dijaga. Jadi pada saat itu malah ditumbuhi kerusakan dan lain. Nah itu menimbulkan ide atau pertanyaan di mana dia atau Rafael Cornell sendiri itu eh, mempertanyakan apakah ada simbolis atau kerajaan yang hebat atau kaya pada saat itu karena kenapa tidak dilanjutkan di antropologi pun masuk dari itu. Nah, lalu dengan begitu inilah multidisipliner yang harus dipakai pada pembelajaran sejarah sendiri. Jadi tidak sekedar jadi sejarah ini tidak harus memahami sekedar budayanya sendiri, tetapi bukan sudah budaya kronologis waktu kronologis dari berbagai waktu tahun lain latar tempat dan semacam tokoh gambar-gambaran dan lain tetapi kita menggunakan aspek-aspek lain untuk belajar sejarah jadi sejarah itu ilmu yang ilmu yang kompleks tidak hanya simpel mempelajari fakta yang mentah seperti itu jadi dengan itu kita bisa ambil kesimpulan seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Itu saja tentang historical thinking dan bagaimana keberdayaannya dengan aspek-aspek multidisipliner yang lain. Jadi, stay tune. Mungkin nanti ada tugas terkait bagaimana studi pembelajaran sejarah sendiri, yaitu studi kasus. Eh, jadi stay tune teman-teman dan selamat mengerjakan.